Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi, dinamika, dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Diah Ayumita dengan NPM 21150610001 sebagai moderator. Dan saya Budi Cahyono dengan NPM 2115061123. Kendandra dengan NPM 2115061036. Kenalkan, nama saya Marfa Muhammad Aula dengan NPM 2115061056. Perkenalkan, saya Milana Safa Wibowo dengan NPM 2115061052. Next slide. Baiklah, di sini ada pengertian Pancasila, Pancasila dan pengembangan ilmu yang akan dipaparkan oleh Budi Cahyono. Kepada Budi Cahyono, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Jadi, Pancasila suatu dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip ataupun asas. Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa bagi masyarakat Indonesia. Pancasila dan pengembangan ilmu. Di sini, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu sudah dikemukakan oleh Profesor Noto Negoro sebagai anggota Senat Universitas Gadjah Mada, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup. Next. Selanjutnya ada perkembangan iptek dan Pancasila yang akan dipaparkan oleh Lestian Dandra. Kepada Lestian, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan perkembangan iptek dan Pancasila. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, seperti pada sila kelima Pancasila, yaitu pegangan dan pedoman dalam pengembangan iptek. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi antara lain, Pancasila sebagai intellectual bastion 241 Sofyan Effendi. Pancasila sebagai common denominator value, maka dari itu iptek dan Pancasila antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kohesif. Iptek diperlukan dalam pengamatan Pancasila. Lalu di sini ada pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu yang akan dipaparkan oleh Milana Safa. Kepada Milana, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan membahas tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Adapun beberapa hal yang dapat menyadarkan kita bahwa pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah pluralitas nilai yang berkembang seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini harus mendapat perhatian khusus untuk tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu yang kedua adalah dampak negatif kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek ini. Setelah itu ada yang ketiga adalah beberapa perkembangan iptek yang didominasi oleh negara barat dapat mengancam nilai-nilai khas dalam bangsa Indonesia. Oleh karena itu diperlukan adanya orientasi yang jelas guna menangkal pengaruh nilai global yang dapat merusak nilai bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama adalah sumber historis. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Para intelektual
merangkap sebagai pejuang bangsa masih disibukkan pada upaya pembenahan dan penataan negara. Soekarno menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial jika tidak dilakukan hal tersebut. Hal ini akan menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK dan sila-sila Pancasila sebagai cetak biru harus masuk ke dalam seluruh rencana pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Pada tahun 1980, baru mulai dirasakan Pancasila sebagai pengembangan ilmu ini. Lalu yang kedua ada sumber sosiologis. Dalam bersikap, masyarakat dalam kehidupannya terdapat nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK yang sangat memperhatikan dimensi keutuhan dan kemanusiaan. Sehingga pada saat IPTEK tidak sejalan dengan keutuhan, maka akan terjadi penolakan. Pembangunan fasilitas terkadang tidak memerlukan peran masyarakat. Sedangkan peran masyarakat itu sangat penting untuk mengetahui apakah terdapat kerusakan ataupun ada ketidaksesuaian dengan kepribadian bangsa itu sendiri. Masyarakat lebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan IPTEK. Karena dampak yang diperoleh dari perkembangan IPTEK seperti limbah industri yang merusak lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Diah Ayu. Baik, selanjutnya ada sumber politis. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar pengembangan atau orientasi ilmu yang dapat dimasukkan ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pada penyelenggara negara. Pada masa Orde Lama, nilai pengembangan ilmu belum eksplisit. Namun, Soekarno mengaitkan langsung hubungan antara ilmu dan amal. Pada zaman Orde Baru, meskipun Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Next slide. Lalu selanjutnya ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila merupakan sesuatu yang terdapat pada diri pribadi insan Indonesia dalam penerapan nilai-nilainya. Sehingga akutalisasi perilaku bukan hanya karena Pancasila sebagai alat untuk melaksanakan sila-sila Pancasila, tetapi sudah ada pada diri masyarakat Indonesia sejak disepakati sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Sampai saat ini telah mengalami berbagai dinamika yang sekaligus tantangannya. Hal itu bisa terjadi karena para pendiri NKRI yang melakukan kesepakatan. Dinamika dan tantangan yang terjadi dapat membuktikan bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa yang melekat pada cipta, pikiran, rasa, perasaan, karsa, kehendak, dan karya, perilaku, atau perbuatan. Atas dasar itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, telah ditetapkan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara di pasal 2. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung tidak diragukan lagi dan lebih lanjut terus diimplementasikan dalam setiap dinamika kehidupan, termasuk dalam menjawab atau mengatasi setiap tantangan. Selanjutnya ada esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu yang akan dikemukakan oleh Marfa. Kepada Marfa, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kesadaran manusia yang hidup di dunia diibaratkan sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan ditentukan setelah kehidupan. Tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis, dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi, dan kemanfaatan profesional dan lain-lain adalah suatu manifesti perbuatan untuk kebaikan tersebut sebagai salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan manusia hidup di muka bumi. Yang kedua, sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan arahan, baik bersifat universal maupun spesifiknya, asas kemanusiaan agar melakukan setiap perbuatan harus sesuai dengan kodratnya, yaitu memiliki keinginan, seperti kecukupan materi,
bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuan yang tertinggi, hakikat kodrat manusia yang bersifat monopluralis, yaitu terdiri atas jiwa dan raga, susunan kodrat, makhluk individu dan sosial, sifat kodrat, dan makhluk Tuhan dan otonom, kedudukan kodrat. Selanjutnya sila ketiga, sila persatuan Indonesia, memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerjasama yang sinergis antara individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Hal ini mengajarkan untuk lebih bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Suatu arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai dengan kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan baik pada tingkat nasional, regional maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Dan yang terakhir sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selama ini, pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.